I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafki Gali Gifari, NIM 2014-020074. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai gangguan berbicara. Nah, gangguan berbicara ini dapat berupa gangguan organik yang merupakan gangguan teknis atau mekanisme berbicara, dan gangguan psikogenik yang merupakan variasi cara berbicara normal sebagai ungkapan dari gangguan mental saja. Nah, pertama, gangguan mekanisme berbicara. Gangguan berbicara berdasarkan mekanismenya ini dapat dirinci menjadi gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru, pada pita suara, pada lidah, dan pada rongga mulut dan kerongkongan. Pertama, gangguan akibat faktor pulmonal atau paru-paru. Gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini kekuatan bernafasnya sangat kurang, sehingga cara berbicaranya diwarnai oleh nada yang monoton, volume suara yang kecil sekali, dan terputus-putus. Selanjutnya, gangguan akibat faktor laringal. Nah, gangguan pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Selanjutnya, gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih ini ketika berbicara, maka gerak aktivitas lidah itu dikurangi. Nah, selanjutnya gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Pada orang sumbing misalnya, suaranya menjadi bersengau karena rongga mulut dan rongga hidung yang digunakan untuk berkomunikasi melalui defek di langit-langit keras, sehingga resonansi yang seharusnya menjadi tersengau atau terganggu. Nah, gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara. Contohnya berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menelan sejumlah suku kata, sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami. Dalam kehidupan sehari-hari, kasus ini memang jarang dijumpai, tetapi di dalam praktek kedokteran sering ditemui. Lalu ada berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson, yaitu kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Lalu ada berbicara mutis. Nah, penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu. Mungkin yakni mereka memang sengaja tidak mau berbicara. Lalu ada gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Contohnya ada berbicara manja. Nah, mengapa disebut berbicara manja? Karena ada kesan keinginan untuk dimanja, sebagaimana anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya. Lalu ada berbicara kemayu. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara menonjol atau ekstra lemah gemulai. Lalu ada berbicara gagap. Gagap yaitu berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, baru kalimat itu dapat diselesaikan. Lalu ada berbicara latah.
Latah ini adalah respon reflektif berupa perkataan atau perbuatan yang tidak terkendali yang terjadi ketika seseorang merasa kaget. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.